Halo rekan-rekan, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 5 pertanyaan wajib yang potensinya 90-100% ditanyakan ketika Anda menghadapi ujian skripsi. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya ketika kuliah baik di S1 maupun di S2, dan juga pengalaman saya ketika menguji sidang skripsi mahasiswa saya, baik itu di kampus home base saya maupun di beberapa tempat yang lain. Nah, disclaimer di awal bahwa saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya supaya jangan terlalu takut dengan yang namanya ujian sidang skripsi. Nah, kalau skripsi itu Anda buat sendiri, saya yakin bahwa kelima pertanyaan ini pasti Anda bisa jawab. Dan saya yakin kalau kelima pertanyaan ini bisa Anda jawab dengan baik, maka minimal nilainya sudah B+. Apa kelima pertanyaan yang wajib ditanyakan pada setiap sidang meja hijau ataupun sidang skripsi tersebut? Tapi terlebih dahulu teman-teman silakan di subscribe dan di like maupun di share video-video saya supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Oke. Nah, kelima pertanyaan yang paling sering ataupun bisa saya katakan wajib ditanyakan oleh dosen penguji ketika ujian meja hijau ataupun sidang skripsi adalah yang pertama, apa alasan Anda untuk memilih judul skripsi tersebut? Ini pertanyaan yang pertama. Nah, kalau misalnya begini pertanyaannya, maka tentu jawaban Anda harus berdasarkan latar belakang yang Anda tulis di dalam bab 1 skripsi tersebut. Karena bagaimanapun yang namanya penelitian, tentu kita memiliki dasar untuk melakukan penelitian tersebut. Ada dasar ketertarikan. Dasar ketertarikan itu apa? Karena misalnya Anda melihat ada sesuatu yang tidak pas, yang tidak tepat di dalam fenomena ataupun permasalahan yang ada di masyarakat atau yang ada di dalam bidang keilmuan Anda. Untuk semua bidang keilmuan saya rasa latar belakang permasalahan itu hampir sama. Karena saya latar belakang hukum, maka saya mengatakan ada 3 hal yang menjadi penyebab kenapa kita tertarik di dalam meneliti satu permasalahan. Yang pertama mungkin ada pengaturannya yang bermasalah. Ya, mungkin permasalahan di dalam tataran undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bisa saja karena memang implementasinya yang salah. Aturannya ini sudah bagus, tapi implementasi ataupun pelaksanaan oleh aparat itu tidak sesuai dengan harapan. Atau misalnya, dua-duanya sudah bagus, baik itu substansi ataupun peraturan, terus kemudian aparatnya juga sudah lumayan bekerja dengan bagus, tapi justru budaya hukum ataupun kesadaran hukum masyarakat itu yang tidak ada. Jadi, secara ringkasnya saya katakan bahwa untuk jurusan hukum misalnya, ketertarikan kita, dasar kita untuk meneliti suatu permasalahan itu adalah adanya ketidaksesuaian antara realita yang ada saat ini dengan sesuatu yang kita cita-citakan atau sesuatu yang kita anggap ideal. Atau dalam bahasa hukumnya sering dikatakan adanya ketidaksesuaian antara desain dengan dasolin. Atau misalnya di bidang studi yang lain, bahwa dia melihat bahwa ada permasalahan yang bisa dia selesaikan dengan melakukan penelitian itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang paling sering ditanyakan oleh dosen penguji adalah apa rumusan masalah daripada skripsi Anda? Ini sesungguhnya sesuatu hal yang sederhana ya, tapi kadang ketika mahasiswa itu sudah grogi duluan, bisa-bisa dia lupa dengan rumusan masalah itu. Ya, bahkan dia bisa lupa juga dengan judul daripada skripsinya. Nah, kenapa rumusan masalah ini selalu ditanyakan? Karena memang kan rumusan masalah ini merupakan tindak lanjut daripada latar belakang. Ketika Anda sudah bisa memetakan latar belakang ataupun permasalahan secara umum, maka dari permasalahan itu bisa Anda merumuskan 2 atau 3 masalah yang difokuskan untuk diteliti. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Ya. Nah, di metode penelitian ini nanti sekaligus juga kira-kira referensi yang paling banyak Anda gunakan gitu ya. Nah,
kalau misalnya di dalam metode penelitian untuk bidang studi hukum misalnya, paling ditanyakan bagaimana metode penelitian yang Anda lakukan. Apakah hanya melakukan tinjauan kepustakaan atau melalui studi literatur, atau kemudian turun ke lapangan melihat data empirisnya. Ya, kalau misalnya melihat data empirisnya, kepada siapa Anda melakukan wawancara, di mana tempatnya, pada saat kapan, bagaimana sampelnya, dan lain-lain. Selain metode penelitian itu, kemudian bisa saja ya dosen-dosen yang kadang usil akan ditanya buku siapa yang Anda gunakan, bagaimana sampulnya seperti apa. Itu pertanyaan yang kadang tidak masuk akal kita, tapi itu bagian atau cara daripada penguji untuk melihat apakah yang pertama skripsi ini kita kerjakan sendiri, kemudian yang kedua apakah memang benar-benar kita mengambil sumber atau referensi itu dari sumber yang asli. Itu. Jangan-jangan misalnya kita hanya mengutip dari internet, kemudian ada catatan kaki di internet tersebut, lalu kita masukkan ke catatan kaki di skripsi kita. Padahal kita secara tidak, secara langsung kita tidak melihat bagaimana wujud daripada buku tersebut. Itu. Makanya saya selalu katakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kalau boleh ketika ujian skripsi, dia juga sekaligus membawa buku-buku atau referensi yang dia gunakan di dalam skripsi itu, mana tahu ditanyakan oleh para penguji. Itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat adalah kesimpulan. Kenapa langsung kesimpulan? Karena kita jujur aja, sangat sedikit atau jarang dosen yang membaca secara keseluruhan skripsi Anda. Karena kan mahasiswa yang dia uji itu puluhan bahkan ratusan. Mana sempat dia untuk membaca itu semua. Oleh karena itu, bisa saja sesungguhnya mahasiswa dosen penguji itu justru mengetahui mengenai detail daripada skripsi Anda ketika membuat pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga yang tadi. Jadi karena kan yang di sini yang digunakan oleh dosen itu adalah logikanya. Ketika dia sudah mengetahui latar belakangnya dari penjelasan Anda, kemudian mengetahui rumusan masalahnya dari penjelasan Anda, metode penelitian juga dari penjelasan Anda, lalu logikanya akan jalan bagaimana kesimpulan ataupun hasil daripada penelitian Anda. Makanya dalam penulisan skripsi itu teman-teman, sebenarnya sederhana saja. Harus ada sinkronisasi antara latar belakang, rumusan masalah, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Ada masalah, kemudian Anda rumuskan masalah itu di dalam rumusan masalah, Anda jawablah rumusan masalah itu di dalam hasil penelitian dan pembahasan, yaitu di kesimpulan, kemudian di kesimpulan itu, kemudian dari kesimpulan itu Anda lahirkanlah saran. Kan itu logikanya. Makanya kalau dua rumusan masalah, maka dua juga kesimpulannya. Dan dua juga saran yang bisa Anda kemukakan. Itu ya logika berpikirnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa banyak dosen yang tidak membaca secara utuh bahkan setengah dari skripsi Anda. Tetapi dia justru pertanyaan yang ada dalam benaknya itu muncul dari penjelasan-penjelasan yang Anda buat ketika ujian skripsi. Itu ya. Nah, lalu setelah nomor 4, menanyakan yang namanya hasil penelitian ataupun kesimpulan, maka di pertanyaan terakhir yang selalu ditanyakan dosen penguji adalah apa kira-kira sesuatu hal yang bisa Anda utarakan atau Anda sarankan dari skripsi ini. Atau artinya itulah sebagai manfaat daripada skripsi Anda. Nah, biasanya di saran itu kan ketika Anda melihat kelemahan-kelemahan di dalam, misalnya kalau seperti mahasiswa Fakultas Hukum tadi, misalnya kalau ada permasalahan di dalam susunan ataupun konstruksi daripada norma atau peraturan, maka tentunya di saran Anda mengatakan bahwa perlu diubah undang-undang nomor sekian, atau perlu diganti undang-undang nomor sekian, atau bahkan perlu dirubah undang-undang dasar. Kan begitu. Atau kalau misalnya dalam penelitian Anda itu menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata tidak berjalannya suatu peraturan perundang-undangan itu karena kurangnya budaya ataupun kesadaran hukum masyarakat, maka saran Anda adalah supaya
aparat ataupun pembentuk peraturan perundang-undangan itu semakin giat melakukan sosialisasi. Kenapa? Karena bisa saja kesadaran masyarakat itu tidak timbul karena memang dia tidak mengetahui adanya peraturan itu. Itu dia. Jadi harus ada sinkronisasi antara rumusan masalah, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Nah, saya rasa kalau kelima pertanyaan ini sudah bisa Anda jawab dengan baik, saya yakin minimal saya tidak katakan A ya, karena mungkin nanti dari pertanyaan keempat tadi yang mengenai hasil penelitian itu bisa muncul beberapa pertanyaan. Tapi kalau misalnya yang 5 ini saja Anda bisa jawab dengan baik, minimal nilai B+ itu sudah ada di tangan Anda. Oke, nah silakan ini diperhatikan kelima pertanyaan tersebut. Tapi intinya adalah ketika Anda ujian skripsi, usahakan Anda tidak grogi. Karena apapun yang misalnya Anda sudah hafal dengan baik, sudah pahami dengan baik, kalau mental Anda atau kalau Anda sudah grogi, maka semuanya itu bisa buyar. Dan kemudian yang kedua adalah usahakanlah mengerjakan skripsi Anda sendiri. Karena bagaimanapun, segrogi apapun Anda, kalau skripsi itu Anda kerjakan sendiri, maka pertanyaan apapun yang terkait dengan itu bisa Anda jawab. Bahkan kalau saya dulu, ya, yang namanya skripsi itu dikerjakan sendiri, halamannya, letaknya di mana, tabelnya berapa, itu saya hafal semua. Dan yakinlah teman-teman bahwa Anda pasti lebih paham dengan skripsi Anda dibandingkan dosen penguji. Karena dosen penguji Anda itu hanya membaca, atau bahkan saya katakan tadi ada juga yang tidak membaca. Ya, masa mereka lebih paham daripada Anda yang sudah menggeluti skripsi itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oke, saya rasa demikian. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi silakan di subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.